Lagi-lagi guys ya, kita harus geleng-geleng kepala ini guys, karena di dalam video ini ada hal yang sangat menggelikan. Kalau menurut saya sangat menggelikan ya. Di dalam video ini diterangkan bahwa Prabowo itu guys ya, Prabowo Subianto itu adalah anak jenius dari Malaysia. Supaya kita nggak penasaran dan kita lebih jelas lagi guys ya, tidak usah berlama-lama ya, langsung saja ini kita tonton videonya seperti apa. Dan video ini kembali saya ambil dari Antanua Media, nanti linknya saya taruh di deskripsi, dikunjungi guys ya. Oke, langsung kita tonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam Pancasila serta salam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, sebagaimana yang pernah kami katakan bahwa magnet pemilihan umum di Indonesia masih menjadi perhatian bagi warganet negara tetangga. Dan kali ini ada salah satu sosok calon presiden Indonesia yang diulas oleh warganet negara tetangga. Namun ulasannya menggelikan. Ada sebuah video pendek yang booming di TikTok mengatakan anak jenius Malaysia bakal presiden Indonesia. Dan mari kita simak dulu videonya. Anak jenius Malaysia bakal presiden Indonesia. Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres dan Pemilu 2024 adalah kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian yang cemerlang sewaktu menerajui Menteri Pertahanan Indonesia dan berjiwa rakyat membuatkan beliau kekal jadi pilihan. Bayangkan saja dalam undi awal, Prabowo mendahului semua calon pesaingnya. Siapa Prabowo Subianto? Beliau pernah bersekolah di Victoria Institution, Kuala Lumpur dan Zurich International School. Seterusnya melanjutkan pengajian ke The American School and London dan Akademi Militer di Magelang. Tahukah anda sebesar apa kekayaan Prabowo? 204 triliun rupiah adalah rekod kekayaan yang beliau miliki. Kekayaan yang beliau miliki pernah dipinjamkan kepada Indonesia untuk menampung perbelanjaan. Keberhasilan ini akhirnya ditiru oleh Tun Dain di Malaysia. Jika Presiden Singapura bakal memimpin 5.92 juta rakyatnya dan Perdana Menteri Malaysia bakal memimpin 33 juta, Prabowo yang menjadi Presiden Indonesia ke-8 bakal memimpin 278 juta orang rakyatnya. Memilih Prabowo sebagai Presiden Indonesia adalah pilihan yang tepat. Beliau anak jenius Malaysia dan mempunyai track record cemerlang dalam pentadbiran sebelum ini. Ya, video tersebut memang menuai sautan komentar dari netizen dua negara tetangga ini. Dan jika melihat cuitan netizen negara tetangga, banyak komentar yang menggelikan. Ada yang mengatakan Prabowo Subianto berasal dari Selangor. Kemudian ada yang mengatakan Prabowo berasal dari Negeri Sembilan. Lalu ada juga yang menulis Prabowo berasal dari Negeri Kedah. Dan masih banyak cuitan-cuitan yang menggelikan seakan-akan mereka terhipnotis dengan video tentang Prabowo yang bakal menjadi Presiden Indonesia. Gawat. Ya, jika kita membaca riwayat Prabowo Subianto di masa pendidikannya, memang sering berpindah-pindah di beberapa negara karena mengikuti orang tuanya sebagai ahli ekonomi dan politisi. Namun yang jelasnya, Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tahun 1951 dan pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-kanak Sumbangsi Jakarta. Ya, betul. Kemudian pendidikan sekolah dasarnya di dua negara, yaitu di Singapura dan Hong Kong. Sementara pendidikan sekolah menengahnya juga di dua negara. Di masa SMP-nya, beliau memang pernah bersekolah di Malaysia, yaitu di Victoria Institution Kuala Lumpur selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1962 hingga 1964. Lalu kembali berpindah karena mengikuti orang tuanya ke Swiss, sehingga ia pun berpindah sekolah di SMP Zurich International School dari tahun 1964 hingga selesai pada tahun 1966. Sedangkan pendidikan sekolah lanjutan atasnya di London, Inggris dan akademi militernya di Indonesia. Artinya jika melihat darah dan keturunannya tidak ada sama sekali hubungannya dengan negara tetangga dan hanya pendidikan 2 tahun di masa sekolah menengah pertama. Sehingga jika hanya melihat dari ukuran pendidikan, siapa saja yang memenuhi syarat ia bisa menempuh pendidikan di negara manapun. Ya, betul. Dan hal ini berbeda dengan beberapa pejabat menteri dan bahkan ada Perdana Menteri Malaysia yang secara darah keturunannya berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Misalnya mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Haji Abdul Razak adalah mantan Perdana Menteri Malaysia periode 1970 hingga 1976. Ia mempunyai darah bangsawan Bugis. Lalu Tun Nazib Tun Razak adalah anak dari Tun Abdul Razak.
Secara otomatis ia memiliki darah Indonesia pula dari sang ayah Tun Abdul Razak, dan beliau pun pernah berkunjung ke Sulawesi untuk berziarah ke makam leluhurnya. Selanjutnya Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia periode 2003 hingga 2009. Ia juga merupakan politisi Malaysia keturunan Bugis Sulawesi. Kemudian mantan Perdana Menteri periode 2020-2021 Muhyiddin Yassin. Ayah Muhyiddin Yassin, Muhammad Yassin bin Muhammad, merupakan keturunan Bugis, sementara ibunya Hajah Khadijah Kasim adalah keturunan Jawa. Ya, jika ditelusuri lebih jauh masih banyak diaspora Indonesia yang berada di Malaysia dan menjadi politisi ataupun pemimpin-pemimpin di Malaysia. Apa hubungannya Bapak dengan Datuk Ismail yang dari Malaysia? Oh, hubungan saudara. Banyak banget komentar-komentar dari orang-orang Malaysia yang ingin meyakinkan bahwa Prabowo Subianto itu benar-benar dari Malaysia, dari Johor, dari Negeri Sembilan, dari Kedah. Tempo hari kita lihat Putri Aryani pun sudah diklaim ya. Seperti komentar dari teman-teman, nanti jangan-jangan Megawati Hangestri nanti diklaim pula dari Malaysia. Repot ini. Malaysia bisa-bisanya lah kalian ini. Kenapa sih kalian tuh? Kami satu keturunan dengan Datuk Saifuddin Nasution bin Ismail yang saat ini sebagai ahli parlemen Malaysia. Sebelumnya pada saat Menteri Mahathir Mohamad dia dipercaya sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia. Saat ini menjadi ahli parlemen, kalau nggak salah sebagai anggota DPR Pusat dari Partai Pakatan Harapan. Sesuai hasil silaturahmi kami di Kediaman Bang Sahlan di Malaysia, di Putrajaya, bahwa dia sangat berkeinginan dan sangat rindu untuk berkunjung ke tanah leluhurnya. Dari Kulon Progo, Jogja. Ibu saya dari Ponorogo. Ya. Ponorogonya masih dialek Jawanya masih kental ya. Yang Jawi nih gue. Lanjut saya tidak bisa menimpali tapi mau dengar dikit. Ya. Dulur-dulurku suka Wates, ke Kulon Progo, ke Jogja. Kabaripun saya datang ke Jakarta ini untuk ikut partisipasi dalam Jakarta International Defense Dialogue. Saya Pendeka Bugis untuk sama-sama memeriahkan program ini. Jangan main-main dengan Pendeka Bugis. Siapa nak mencari-cari maruah orang Bugis, tunggu balasannya nanti. Namun Indonesia tidak mengklaim bahwa mereka adalah anak Indonesia karena secara kewarganegaraannya ia memang berbeda. Sehingga jika ingin berhayal silakan saja, karena memang bukan sekali ini saja warganet ataupun tokoh-tokoh dari negara tetangga yang berimajinasi dengan orang maupun budaya-budaya dari Indonesia sebagai asal atau milik negaranya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Bang ini tadi ya, banyak sebenarnya keturunan-keturunan orang-orang Indonesia yang sudah menjadi pejabat-pejabat di Malaysia sana ya, tetapi kita sebagai orang Indonesia tidak pernah mengklaim ya, karena memang ya mereka itu bukan lagi bagian dari negara kita ya, mereka sudah mempunyai kewarganegaraan lain ya, mereka adalah orang asing bagi kita ya kan. Itulah bedanya ya kita dengan mereka. Kalau mereka yang bukan bagian dari mereka ya diaku-aku bagian dari mereka, ya kan. Nah, apapun itu, ya kan. Dari orangnya saja mereka berani-berani mengklaim, ya. Beda memang guys ya, beda kualitas kita ya. Orang-orang Indonesia itu dengan mereka orang-orang Malaysia itu jelas-jelas berbeda jauh lah, sangat-sangat jauh. Jadi kalau menurut kalian seperti apa guys? Kasih komentar guys ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.